Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Mas Hadi. Kali ini saya pengen ajak teman-teman untuk berbincang-bincang masalah generasi sekarang ya, generasi Z ya, generasi milenial lah pokoknya gitu. Saya nggak terlalu itu sih concern gitu ya, tapi memang saya itu orang yang kuno kolot gitu. Tapi ya tidak tahulah, alhamdulillah saya juga punya anak dua, bersyukur sekali saya. Yang satu sudah lulus aliyah, semuanya mondok gitu. Yang satu itu SMP kelas 2, SMP unggulan. Dan alhamdulillah saya sudah tidak pusing gitu mendidik mereka, nggak ada keluhan apapun. Saya bersyukur sekali kepada Allah bahwa atas berkat rahmat Allah itu saya bisa melalui gitu masa-masa sulit gitu. Dan waktu itu kan juga saya itu sering berbincang dengan teman yang dia itu cenderung berbeda pendapat dengan saya masalah dengan anak. Jadi dia cenderung menuruti semua yang diinginkan anak gitu. Ya mungkin juga beda pendapat lagi gitu dengan Gus Bah gitu kan. Gus Bah kan juga hati-hati terhadap anak gitu, pokoknya anak turuti gitu. Tapi menurut saya tidak semudah itu gitu, karena memang Gus Bah tidak pernah menjadi saya gitu, dan saya pun juga tidak pernah menjadi Gus Bah. Jadi kalau sudut pandang seorang kiai itu kan Gusnya itu seringkali di bawah asuhan para santri ya, jadi beda lah. Kalau menurut saya rumus itu tidak bisa diterapkan dengan sembarang orang itu. Terus di lingkungan-lingkungan yang berbeda pun cara pendidikan tetap berbeda gitu. Mungkin secara prinsip patokannya sama gitu. Dalam hal ini aku ingin ajak teman-teman untuk sedikit mengulas tentang nasihat Sayyidina Ali, bahwa ketika anak umur 0 sampai 7 itu memang itu masa-masa yang paling sensitif gitu. Tentu saja di dalam kandungan penting sekali gitu. Jadi niat kita, bahkan ya pada saat kita pertama menikah itu pun niatnya bagaimana, ketika kita berhubungan dengan istri niatnya bagaimana, kemudian di dalam kandungan itu pun sikap kita bagaimana, itu penting sekali. Itu pendidikan yang katanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi dalam kandungan pun kita sudah belajar, dan yang mengajari orang tua kita dengan dengan bukan dengan kata-kata tapi dengan getaran. Oke. Kemudian kalau sudah lahir, Sayyidina Ali juga memberikan satu tips gitu. Jadi ketika 0 sampai 7 tahun itu dia itu kita didik dengan cara bermain gitu. Jadi jangan sampai dia itu hilang masa bahagianya karena kita ingin dia pintar gitu. Jadi kita lupa bahwa dia juga esensinya anak kecil itu bermain, menikmati pengenalan terhadap dunia ini dengan cara bermain. Tapi permainan yang tentu saja jangan permainan yang hanya sekedar permainan menuruti nafsu, sama saja dengan kita mendidik dia untuk menuruti keinginan egonya gitu. Saya dulu ketika, maaf ya ini pengalaman pribadi, mungkin tidak selalu sama setiap orang gitu. Ketika anak saya itu minta mainan gitu, mobil-mobilan gitu, bukannya bagaimana, katanya saya bukannya mobil nggak manfaat ya, tapi saya menganggapnya manfaatnya ada yang lebih besar dari itu, kurang gitu. Sehingga ketika dia nangis minta mobil atau minta apa gitu yang saya anggap tidak perlu berguna gitu, minta mercon gitu, petasan dan sebagainya, tidak pernah saya kasih. Biar dia nangis sampai ketiduran, tidak pernah saya kasih. Jadi sampai saya dimarahi orang-orang, kamu itu gimana sih minta gitu aja, harganya berapa loh, kok mandangnya jadi harga gitu. Dia tuh nggak ngerti gitu. Jadi kita punya misi dan visi yang berbeda gitu. Ya saya kadang-kadang kalau capek, dia anakku bukan anakmu, gitu aja, selesai. Kamu nggak usah terlalu jauh mencampuri urusan saya. Kalau udah capek saya udah begitu, udah dijelasin kayak apa. Kadang orang itu ada orang yang pengennya itu dia ngeloroi, kalau orang Jawa bilang tuh menegur dalam pengertian seolah-olah dia udah merasa benar,
Jadi bukan ngasih saran, menegur gitu. Dan dia merasa sudah benar, padahal dia nggak sadar bahwa dia itu belum tentu benar ya. Kemudian setelah anak ini nangis sampai 3 kali nangis, saya tuh nggak suka anak minta sambil nangis. Ketika dia nangis malah tidak saya kasih, sampai dia capek ketiduran gitu di tanah itu. Waktu itu kan di warung gitu, sampai orang itu, ini anak siapa ini di ini sampai kakinya orang-orang itu. Gitu. Nah, biarin aja udah, biarin gitu. Nah besok lagi kalau minta nangis lagi sampai tidur, sampai 3 kali. Habis itu dia kalau minta nggak pernah nangis, bahkan tidak pernah minta. Tapi saya juga harus peka sebagai orang tua gitu, tahu dia sebetulnya pengen apa gitu. Nah, dia seneng gambar, saya tuh disuruh gambar trailer itu sampai berapa ratus kali gambar trailer, ya saya gambarin terus gitu. Sampai suatu ketika dia tuh pegang pensil gambar trailer langsung bisa seperti yang saya ajarkan, tanpa dia berlatih dulu. Jadi aneh, dia tuh ngelihat saya nggambar tuh diliatin terus gitu, dia hafalin di benak dia. Ketika dia pegang pensil langsung dia bisa roda langsung circle betul gitu, lingkarannya itu presisi gitu, jaraknya roda dengan mobilnya itu semuanya presisi. Jadi ya itu awalnya dia suruh gambar saya itu sampai ratusan kali itu anak saya, ya saya gambarin gitu. Kebetulan saya kan suka ngumpulin kertas nggak saya buang gitu, buat apalah namanya latihan oret-oret kalau anak saya belajar apa gitu, pengen gambar apa gitu, dan saya gambarin gitu sampai ratusan. Terus saya ketika pergi, saya punya uang, punya rezeki, saya belikan dia Lego gitu. Lego sampai waktu itu 60.000, sementara harga mobil itu 10.000 gitu. 6 kali barang yang dia minta harganya, tapi saya beliin. Nih, tak kasih ayah mainan Lego. Coba kamu mau bikin apa? Coba bikin jembatan, bikin gedung, bikin pesawat, coba lah. Gitu. Jadi bermainnya juga kita arahkan. Bukan berarti terus kalau kita tuh masih anak-anak belum ngerti apa-apa turutin terus. Yang saya lihat di teman-teman saya, akhirnya mereka kewalahan gitu. Semakin besar semakin kewalahan, karena yang diminta semakin tinggi. Nah kalau ekonominya kurang bagaimana, terus anak sekali minta mesti rewel nangis gitu, dan orang tuanya malu diturutin gitu. Kalau saya kan enggak, saya itu enggak ada istilah malu gitu. Pokoknya bagi saya benarnya bagaimana yaitu, saya nggak peduli orang pandang saya bagaimana, nggak peduli. Oke. Jadi itu 0 sampai 7 tahun, ajari dia dalam sebuah permainan. Jadi nggak manjat pohon gitu, tak suruh yang tinggi, nggak berani nak yang tinggi, takut ya yang tinggi gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau jatuh ditangkap sama ayah. Yang tinggi kalau manjat gitu. Jadi jalan gitu, wah kamu kuat jalan sendiri. Kadang anak kan pengen gimana, dianggap gagah atau gimana, jalan dia sampai jalannya udah kayak gini, udah ngantuk dan capek gitu, udah ya saya siap juga kalau memang dia udah nggak tahan kan, tak tangkap gitu sampai ke rumah itu, dia tahan kantornya. Gitu. Jadi ya apa namanya, saya ya memang alhamdulillah juga saya punya waktu, saya luangkan waktu gitu untuk dia. Jadi saya ngomong dia itu kadang bisa sampai berjam-jam gitu di sela-sela saya kerja. Nah, yang kedua, pada usia 7 sampai 14 tahun tuh Sayyidina Ali mengatakan bahwa itulah saat-saat anak nggak apa-apa diajari dengan disiplin yang keras gitu. Jadi itulah saat yang tepat untuk memberi anak satu pengertian yang lebih bertanggung jawab gitu, konsekuensinya bagaimana, sebab dan akibat bagaimana gitu. Dia harus tahu gitu, kalau kamu berbuat ini akibatnya ini, berbuat ini akibatnya gitu. Dia harus tahu gitu. Nah, kemudian setelah 14 tahun ke atas gitu loh, ya sekitar 25 tahun gitu ya, itu ajak jadikan dia temanmu gitu. Jadi kalau kamu mau ngasih masukan, jangan menggurui, nasihat itu jangan menggurui, tapi ajak diskusi dia sebagai seorang teman. Karena
pada usia segitu dia sudah membutuhkan pengakuan bahwa dia itu sudah dewasa. Nah, pada posisi itu udah posisi dia ada teman, kamu hanya ngasih saran, kasih aja saran-saran kalau dia terima. Jangan ada kesan kamu memaksakan, udah semua terserah dia. Kalau ini konsekuensinya begini, kalau ini kamu pilih yang ini konsekuensinya gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi kita harus belajar terus untuk itu. Nah, itu yang pernah saya baca gitu. Dan sementara ada juga tambahan dari seorang apa ya namanya ulama gitu, saya tapi lupa waktu itu. Dia mengatakan kalau udah 25 ke atas jadikan dia imam, jadi latih dia imam. Misalnya dia sholat berjamaah, suruh dia yang ngimami. Kita sebagai bapaknya jangan lagi mengimami karena dia sudah saatnya jadi imam. Berikan dia tanggung jawab lebih besar. Dan yang poin yang paling penting adalah 07, 7, 14 dan 14 seterusnya itu sudah kita udah. Yang paling berat adalah 07 dan 7, 14. Karena kalau sudah 7, 14 nya berhasil, maka 14 ke atas tuh kamu udah enak aja. Udah enak aja gitu ngajak dia. Menurut pendapatmu gimana gitu. Jadi dia udah kalau kita udah berhasil sampai 14-an, dia akan mengumumkan pendapatnya dan kita tinggal menghargai dan memberi masukan baru gitu untuk arahan-arahan yang menurut kita itu begini, dan itu kita kembalikan lagi kepada dia. Jadi itu konsekuensinya adalah bahwa dia sudah dewasa, dia harus tahu bahwa semuanya ada konsekuensinya. Demikian tutorial singkat dari saya ya, bukan maksudnya dari Sayyidina Ali itu, dan saya juga praktekkan walaupun mungkin saya dulu itu enggak sepersis itu, karena dulu saya pernah membaca itu setelah anak pertama saya udah usia berapa ya, jadi udah agak terlambat gitu. Jadi saya sempat marahi dia pada waktu dia masih kecil gitu. Ya saya itu ya salah aku gitu. Tapi saya mencoba untuk, karena memang mungkin Allah tahu niat saya baik gitu, dan anak saya itu alhamdulillah mengerti gitu. Jadi ini tambahan sedikit, anak saya itu waktu kecil pun dia nggak mau makan es krim di depan walaupun di belakang saya gitu. Pernah itu omnya itu cerita waktu itu dikasih es krim dia nggak mau makan. Waktu itu pada 10 kilo jaraknya dengan di rumah gitu, tempat omnya. Dia nggak mau. Kata dia, loh kenapa kamu nggak mau? Ayahmu nggak tahu? Nggak apa-apa. Nggak, ayah pasti tahu gitu. Ya Jingri juga heran kok sampai segitunya, ayah pasti tahu. Jadi dia nggak mau makan es krim, nanti makan es krim batuk. Nggak apa-apa, ayah nggak tahu. Nggak, ayah itu nanti tahu tetap gitu. Intinya kalau bahasa kita tuh ayah punya cara untuk tahu. Ibaratnya dia punya keyakinan seperti itu. Tapi memang saya sering memberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak. Jadi nggak tanya, kamu tadi makan es krim? Enggak gitu. Kamu batuk kan makan es krim tadi gitu. Tapi kalau dia nanti nggak makan es krim, dia kan bisa bilang, enggak kok ya, aku nggak makan es krim kayak gitu. Tapi kalau kita kok seolah-olah tahu, padahal kita nggak tahu gitu loh. Ya itu loh kalau makan es krim, kalau batuk. Jadi kita siap salah juga gitu loh. Tapi kan berhasil gitu pancingan kita. Kalau dia makan es krim, dia akan bilang, iya ya. Tadi saya makan es krim gitu. Misalnya makan permen atau apa, waktu kecil pun begitu, dia terkendali gitu. Karena memang ayah menanamkan untuk gitu. Jadi saya kasih uang saku sedikit gitu, dia belikan yang tidak manfaat. Ketika ayah lewat saya hampiri, kamu makan apa gitu. Nah itu saya minta saya buang gitu. Karena percuma kamu makan, toh tidak manfaat buat kamu, merusak hidup kamu, ya saya buang gitu. Saya juga nggak sempurna, tapi saya ingin anak saya sempurna, makanya saya didik dengan cara yang menurut saya itu yang terbaik gitu. Yaitu sekilas dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, bahagia lahir dan batin, beruntung dunia dan akhirat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam.
Rahayu sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.